semuanya. Jadi perkenalkan, saya Kathleen, saya mewakili dari kelompok saya. Ini yang mungkin memberitahu kalau kita akan mempresentasikan atau menampilkan sebuah drama yang berjudul Kisah Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah yang terjerat skandal korupsi dana pendidikan. Jadi tanpa menunggu lama lagi, selamat menyaksikan. Pada suatu hari, tinggal sepasang suami istri yang sangat harmonis, hidup dengan seorang putri tercinta mereka bernama Ayu. Mas, aku pergi ke pasar dulu ya. Dadah, Mas. Dadah, Mas. Tidak lama kemudian, Ibu Enda pun sampai di pasar. Ibu Enda yang melihat pedagang di sana langsung menghampiri Pak Badrul dan Pak. Pak Badrul, beli sayur, bayam, tomat, sama wortelnya ya. Iya, mau berapa, Bu? Satu aja. Semua satu. Jeng, lu tahu gak anaknya sekolah di mana? Aduh, lama gak ketemu ya, Jeng. Aku belum tahu nih kalau anakku sekolah di mana. Masa belum ketemu sih? Ini udah bentar lagi loh. Itu aku sama tetangga. Kalau anakku ya, dia tuh sekolah di SD Tika Mawar. Bagus loh sekolahnya. Harganya berapa, Jeng? Murah atau mahal? Mahal lagi. Ih, murah aja itu. 5 juta aja sepinya. Wah, murah banget, Jeng. Nanti aku kasih tahu dari suamiku. Aku duluan ya, Jeng. Oh, saya Bu. Oh iya, Pak. Diambil sama itu. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Pak. Penonton cara pesan. Sampainya Bu Endang. Ia harus menyambut Pak Endang dan sekolahnya Ayu dengan kabar gembira. Ia bertugas sesungguhnya untuk menceritakan kejadian terus. Mas, aku tadi belanja di tempat sayur, terus ketemu Bu Zura loh. Terus dia bilang kalau anaknya itu sekolah di sekolah Berita Mawar. Kata aku search juga sih di sana banyak anak menteri sekolah di sana sih. Tapi katanya berapa? Apa iya, Mas? Tapi kita nggak ngerti sekolah saya. Anak nanti itu udah sekolah di situ. Katanya Bu Zura sih tadi cuma 5 juta aja sih. Oh, yaudah kalau gitu besok kita coba pergi ke sana dan cek sekolahnya sekaligus. Kita bakal coba cari. Oke, udah aku istirahat dulu ya. Ayo, istirahat. Yeay, tidur sama mama. Malam hari itu tiba. Pak Endang telah sampai setelah berpulang kerja dari kantor. Bu Endang bercerita sambil menyiapkan makan malam untuk keluarga kecilnya yang sangat biasa. Dan keesokan harinya, Bu Endang terbangun dengan perasaan yang senang di hatinya. Ia bertugas untuk siap-siap pergi ke SD Tika Mawar bersama anak dan suaminya. Jadi gini, saya kan sekarang berangkat saya. Nah, saya di mana ya? Kalau berangkat bisa terlalu sekolah. Kalau tahu malah terus saya. Kalau masalah kalau tinggal lurus belok kanan, nanti di depan kanan tinggal lurus dari kanan. Masih Pak. Tak lama kemudian, Bu Endang dan Pak Endang sampai ke kantor kepala sekolah.
dari teman saya sih Bu, anaknya juga sekolah di sini. Apakah Bapak dan Ibu sudah kenal sekolah ini? Belum sih. Apakah berkenan untuk mendengar sekolah ini? Boleh. Nah, ya, saya akan informasi. Halo Bu, ada apa ya Bu? Jadi ini apakah Ibu sudah bisa datang ke rumah juga? Oh iya, baik Bu, sebentar ya. Oh ya. Permisi Bu. Ya, selamat masuk. Permisi. Ada bisa saya bantu? Oh, apakah Ibu sudah bisa menemani Bapak dan Ibu untuk mendengarkan soal ini? Oh iya, ayo mari Pak, silakan. Bu Sri pun menemani Pak Endang dan Bu Endang. Yang pertama di sini ada pos security ini siap menjaga anak-anak Bapak Ibu 24 jam. Jadi mantap banget. Wah keren ya, 24 jam. Berarti anak-anak di sini salah nggak? Betul. Nah, terus di bagian sana kita juga ada ruang kepala sekolah dan ruang-ruang kelas dari kelas 1 sampai 6. Wah, besar juga ya? Iya. Nah, selain itu kita juga punya perpustakaan, lab, dan lab komputer untuk menemani anak-anak bermain dengan teknologi gitu Pak. Selama mereka berjalan di sekolah, mereka terpesona melihat keindahan sekolah itu. Banyak fasilitas-fasilitas yang bagus membuat Bu ia langsung memutuskan pada sore. Pada saat itu juga, Ibu dan Bapak Endang langsung pergi ke kantor administrasi untuk mendaftarkan. Jadi saya di sini kami ingin mendaftarkan anak kamu di sekolah ini. Berapa ya kira-kira? Oh, untuk itu ini ada pembayarannya Pak. Boleh dilihat. Maaf sebelumnya study tour itu apa ya? Study tour itu jadi seperti dia membawa anak-anak ke luar kota untuk mempelajari budaya baru di luar sana. Untuk tanggal atau kapan ya mereka? Kalau untuk itu kamu belum bisa memastikan karena ya, kita belum mendapatkan informasi lanjut. Tapi kemungkinan besar nanti pasangan di bulan Oktober setelah bulan itu dia. Oh berarti kita nggak perlu ngeluarin biaya lagi ya? Ya benar. Jadi itu kan 5 juta itu sudah cukup semua. Jadi mungkin di luar biaya untuk membiayai lagi. Bapak dan Ibu Endang semakin yakin untuk mendaftarkan anaknya di sekolah ini karena biaya murah dan didukung dengan fasilitas yang luar biasa. Setelah membayar nominal biaya pendaftaran yang sangat murah, telah disahkan bahwa Ayu akan memasuki sekolah tersebut. Mah, hari ini aku mau ke sekolah. Aku nggak sabar banget ketemu teman-teman Ayu. Dan Ayu pengen belajar yang rajin biar bisa banggain mama sama papa. Wah, oke Mak. Ayo naik mobil dulu nanti papa yang antar ya. Iya Mak. Kemudian Pak Endang sampainya mereka di sekolah, Ayu disambut oleh gurunya yang baru di SD. Sambutan guru tersebut membuat Bapak Endang yakin bahwa anaknya berada di tempat yang tepat. Pak, Ayu pergi ke sekolah dulu ya. Ya jadi ya nanti kalau makan juga. Iya Pak. Selamat pagi Pak. Setelah hari menjelang siang, akhirnya Ayu pulang mengakhiri hari pertama di sekolah. Ayu dijemput oleh Pak Endang dengan perasaan senang, siap untuk pulang dan menemui mama dan ibunya.
Ketika pintu rumah terbuka, Bu Endang lega melihat keadaan mereka berdua pulang dengan anak. Ayu langsung memeluk mamanya dengan sangat sedih. Mama, Ayu pulang. Wah, Ma tadi Ayu di sekolah punya banyak teman dan juga guru-gurunya di sana baik-baik, semuanya kayaknya sayang sama Ayu. Semoga Mama ikut senang. Ya udah kalau gitu kita makan, habis itu tidur ya. Iya, Ma. Ayu pun langsung mengangguk-angguk mendengar cerita mamanya. Pak Endang pun ikut senang. Lalu mereka makan bersama dan mengakhiri malam dengan tidur cepat, agar Ayu tidak terlambat untuk sekolah besok. Sementara itu di sore hari di SD Pita Mawar, dalam kamar kepala sekolah, Ibu Dewi sedang bersantai di kursinya. Ibu Sri dan dia ini surat yang bakal kita berikan bulan depan. Ini yang mau kita jadi rich, rich. Aku sih bakal beli tas baru ya. Aku mau beli tas Hermes. Oh my god, aku sih bakal beli yang kayak biasa saja. Aku juga boleh. Atau yang lain nanti kita tunggu bulan depan. Nanti kita bakal jadi orang kaya. Lalu dengan merasa senang mereka bersiap-siap untuk pulang dari tempat kerja termasuk begitu, dan besok membagikan surat untuk orang tua. Setelah 100 bulan Ayu di sekolah di SD Pita Mawar, ujian tengah semester datang. Selama semingguan sebelumnya itu, Ayu belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai bagus agar mama dan papanya bangga. Akan tetapi, suatu hari setelah Ayu pulang sekolah, ia memberikan sebuah surat. Bu Endang menerima surat itu dengan ekspresi bingung. Mama, apa ini? Nggak tahu. Bu Endang pun memutuskan untuk membuka surat yang diberikan Ayu. Bu Endang merasa sedikit kaget karena di surat tersebut tertera jika mereka harus membayar 5 juta untuk anak yang mengikuti ujian tengah semester. Apa pulang? Yeay, Papa pulang. Kok mau apa? Tadi sih Ayu lihat Mama terakhir di dapur. Cuman Ayu nggak tahu lagi Mama di mana. Soalnya tadi Ayu ada ngasih surat ke Mama. Nggak ada suratnya apa? Ya udah, Ayu ke kamar dulu ya Pak. Dadah Pak. Mas bisa bicara sebentar? Iya boleh. Ini cari dapat ya. Setelah mengatakan itu, Bapak dan Ibu Endang pun pergi ke dapur. Oh iya, makanya kayu itu dapat surat ya? Iya, makanya aku butuh 8 juta. Apa? Ini katanya untuk biar Ayu bisa ikut ulangan tengah semester. Pak Endang yang mendengar itu pun langsung membuka tasnya. Dari awal sudah dia bawa. Lalu mengambil uang sebesar 8 juta dan memberikannya kepada Bu Endang. Keesokan harinya, Bu Endang pun mengantar Ayu ke sekolah.
Buena memutuskan untuk pergi ke ruang administrasi untuk membayar uang sebesar 8 juta. Permisi Pak. Ya, boleh. Kenapa? Oh iya nih Pak, saya mau membayar 8 juta untuk pembayaran uang kas. Oh iya, oke. Siap, boleh. Buena pun memberikan uang sebesar 8 juta kepada staff. Setelah diberikannya, dia pun langsung pergi mencari uang. Loh, Jom, di sini juga. Iya, aku mau bayar uang kas semester buat anakku. Oh, oke deh. Yaudah, aku pergi dulu ke arah administrasi ya. Setelah mengatakan itu, Ibu sudah langsung pergi ke kantor administrasi untuk membayar uang ujian tengah semester. Dan ujian tengah semester itu pun tiba. Ma, Ayu mau pergi ke sekolah dulu ya. Doain semoga Ayu nilainya dapat bagus. Ya udah, oke. Sudah, nanti kalau kerjaan keuangannya, kamu harus cek lagi ya. Iya, Ma. Dadah. Dadah, Ma. Saat Ayu belajar di sekolah, Ayu melihat guru, seorang kepsek dan wakaf, menggunakan perhiasan yang mewah dan tas yang sama. Ayu pun langsung menanyakan kepada mereka. Selamat pagi, Bu. Halo, Ayu. Pagi. Wah, Ibu hari ini cantik banget. Biasa Ibu mengkilat banget sama tas Ibu Hermes. Hermes itu tas apa ya, Bu? Iya, kamu lihat logonya. Ini logo mahal tahu. Dan ini perhiasan. Oke, Ibu bisa beli karena ya, kita lagi dapat rezeki kali ya. Gimana ya rezeki? Itu harganya berapa, Bu? Berapa? Mahal ini. Ini mau buka aja. Ada, Bu. Saya duluan ya. Ada Ayu. Ayu pun pergi ke rumah dan sampai di rumah dia langsung pergi ke ibunya. Ma, ayo pulang. Wah, gimana? Tadi Ayu ketemu sama guru kayaknya kepala sekolah. Terus tadi Ayu lihat tas ibu gurunya tuh bagus loh, Ma. Mama nggak mau ganti. Punya Mama udah tua. Mama mau kalah sama guru-gurunya Ayu. Waduh, tas yang aku pakai sudah masih bagus. Emang iya guru Ayu pakai kayak gitu? Iya, Ma. Harganya kalau yang Ayu lihat di Google kayaknya 100 juta aja, Ma. Nama mereknya Hermes. Aduh, 100 juta itu sangat banyak loh. Itu bisa untuk kamu sekolah. Nanti kita simpan untuk nanti kamu beli sendiri dan untuk masa depan kamu. Oh iya juga ya. Kalau misalnya kita boros, Ayu nggak bisa sekolah. Ayu nggak bisa ketemu sama teman-teman Ayu. Ya udah deh, tapi Mama janji ya, nanti pas Ayu udah besar, Mama beliin Ayu yang lebih mahal lagi. Iya janji. Oke, Ma. Satu bulan kemudian, di bulan yang baru ini sekolah berjalan seperti biasa. Ayu kemudian pulang ke pagi hari untuk dari sekolah dan pulang ke sekolah. Pada saat dia pulang, Ayu datang ke rumah dengan raut wajah yang gembira dan memegang sebuah surat di tangannya. Mah, ada surat nih dari sekolah. Apa isinya? Nggak tahu, tapi kayaknya tadi study tour. Oke. Dadah, Ma. Ayo ke kamar dulu ya. Setelah itu, Ayu pun pergi ke kamar dengan
mengira sampai sama. Melihat itu, Bu Endang hanya menggeleng-geleng kepalanya. Lalu ia membuka surat tersebut dan membacanya. Ia terkaget melihat nominal 5 juta tertera pada surat itu. Sebuah perintah untuk membayar nominal sebesar itu membuat Bu Endang panik dan segera mengabarkan Pak Endang. Coba bentar. Setelah Pak Endang membaca surat itu, ia langsung memasang muka keruh. Karena sekolah telah meminta uang sebesar itu untuk membayari anaknya mengikuti misalnya. Kok banyak di sini? Kok jadi 5 juta juga termasuk sama itu ya? Nah makanya itu, apa jangan-jangan Nama itu macam-macam. Pokoknya besok kita akan sekolah lagi itu. Kita akan ke balai sekolah. Pagi itu mereka bertiga siap-siap untuk mengantar air serta untuk pergi ke kantor administrasi. Sesaat mereka tiba, mereka terkejut lihat kantor administrasi tersebut dipenuhi oleh orang tua murid saya, termasuk ibu Surah. Bu Endang langsung menemui ibu Surah dan menanyakan apa yang terjadi. kamu tahu kan kenapa? Pasti soal 5 juta itu kan? Iya. Masa udah dimintain uang buat bayar Tenang. sekolah? Tenang dulu. Apa sih gak jelas kan? Bapak, Ibu, mohon tenang dulu ya. Bisa ini 5 juta itu untuk apa? Mohon tenang Mau dulu. nipu ya? Ini sudah keputusan dari sekolah kami, sudah keputusan dari yayasan kami. Tolong kerjasamanya ya Bapak Ibu. Gak bisa itu gak bisa. Mana panggil kepala sekolah itu sini? Mohon maaf Bu, kepala sekolah kami sedang tidak ada di sekolah. Beliau sedang menjalankan meeting bersama rekan-rekan yayasan kami. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu ya. Soalnya anak-anak kami juga sedang belajar, jadi tolong tenang. Tenang santai. Udah ayo pergi aja. Pasti ini udah tidur. Setelah sesampainya di kantor polisi, hanya diperkenankan 2 orang ini untuk masuk ke kantor dan menyampaikan keluhan. 2 orang tersebut adalah Bu Endang. Bu, saya ingin melaporkan bahwa ada penipuan yang dilakukan oleh SD Pelita Mawar. Sabar Bu, tenang dulu, semua ini bisa dibicarakan. Gak bisa, ini gak bisa dibicarakan. Tapi Bu, Ibu harus ikuti Iya prosedur. Bu, kita ini sudah disuruh bayar semester 5 juta, 5 juta, berarti 5 juta. Terus kita disuruh bayar untuk saat itu 8 juta. Itu maksudnya apa? Padahal di dalam ada masuknya SPP loh. Mau nipu ya? Ini udah ngerti kan maksudnya Tenang apa? Bu, tenang dulu. Ibu tenang dulu. Oke. Jadi kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kami Ngapain diselidiki lagi? Ini sudah jelas. Tapi Bu, kami harus mengikuti prosedurnya. Karena apabila SD Pelita Mawar sudah diyakinkan bersalah, kami akan menindaklanjuti kepada pengadilan. Jadi Ibu tolong bersabar. Setelah 2 minggu kasus ini dilaporkan oleh para orang tua murid, kasus ini pun baru terlihat ada titik terang. Di suatu hari, tiba-tiba seorang polisi yang datang ke sekolah SD di Tanah Mawar yang membuat banyak orang di sana bertanya-tanya. Permisi, saya dari kepolisian. Saya ingin menanyakan di mana ruang kepala sekolah SD Pelita Mawar. Kalau mau program sekolah bisa lu. Oh ya, baik, terima kasih. Setelah polisi tersebut mengatakan hal itu, polisi langsung memutuskan untuk pergi ke ruangan kepala sekolah SD Pelita Mawar. Dan tak lama kemudian terdengar suara ketok pintu dari ruang kepala sekolah. Permisi, kami dari kepolisian ingin menindaklanjuti suatu permasalahan yang dilaporkan oleh salah satu orang tua di SD Pelita. Hah? Apaan sih? Nggak ada. Ada Bu. Dari pelaporan salah satu orang tua di SD Pelita Mawar dikatakan bahwa kedua ibu akan
Kami bawa ke kantor polisi karena ada masalah polisi. Jangan sembarang ngomong dong. Iya loh, kalau saya tidak bersalah, Mas. Ya, apaan sih? Ibu mau diselesaikan secara baik-baik atau tidak? Apaan sih? Kamu nggak tahu? Kamu nggak tahu saya siapa? Nggak salah. Kamu nggak tahu saya siapa? Apaan sih? Nggak tahu. Ini saat itu tangan kepala sekolah dan wakil gubernur lalu dibawa ke dalam mobil polisi yang dibawa. Polisi beserta kepala sekolah dan wakil kepala sekolah pun pergi ke kantor polisi pusat yang terletak di tengah kota diiringi oleh satu mobil polisi lain. Setelah kedua pelaku dibawa ke kantor polisi tersebut dan dibawa ke pemeriksaan, semua pihak wajib pun melakukan pendampingan dan diputuskan bahwa kedua pelaku akan dibawa ke jalur hakim pada 1 bulan. Pada hari persidangan, polisi menjemput dan mengiringi kedua pelaku ke dalam ruangan persidangan yang ada di dalam. Lalu polisi dan pihak lainnya akan memulai persidangan yang akan memutuskan akankah kedua pelaku tersebut bersalah atau tidak. Sebelum dimulai, dua pelaku sudah menyiapkan satu advokat yang membantu untuk menjelaskan persidangan. Baik, para hadirin, silakan duduk di tempat yang disediakan. Baik, suasana sudah kondusif dan tenang. Silakan pengadilan ini akan dimulai. Persidangan pun dimulai. Hakim menjelaskan bukti-bukti dan menjelaskan semua akar secara rinci dan dari hal tersebut mulai dibuktikan bahwa kedua pelaku ialah yang sama. Namun advokat pun mulai menjelaskan dalam sisi mendukung kedua pelaku. Akan tetapi, advokat tidak berhasil dalam menjelaskan bahwa kedua pelaku tidak bersalah. Yang mulia, saya tidak setuju. Saya ingin menganalisa ulang karena data tidak akurat, jumlah murid tidak sesuai. Sudah bisa. Data yang kita bawa pada persidangan hari ini sudah dicek aslinya 5 kali dan tidak dapat diubah. Setelah beberapa objeksi hukum, persidangan pun menjadi sedikit lama karena ada perundingan dan aspek-aspek yang terlibat dalam kasus. Namun pada akhirnya keputusan pun sudah terbuat dan hakim pun akan menentukan. Baik, pada hari ini pengadilan telah mempertimbangkan seluruh argumen dan bukti-bukti yang dibawa pada persidangan itu, dan hukum sudah menetapkan bahwa berdasarkan pertimbangan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi terdakwa telah menggelapkan dana sebesar 1,1 miliar. Pengadilan memberikan keputusan sebagai berikut: 5 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah. Setelah itu mestinya jangan dihajar. Kamu gak usah menuduh. Haram kena, haram kena. Semuanya kena. Ikut saya sekarang. Saat kedua pelaku korupsi sedang dibawa oleh polisi ke ruang sidang, para hadirin langsung berbisik-bisik. Lalu Ibu Anda langsung berkata dengan suara yang keras. Apaan sih? Masih nyala-nyalain aja. Jelas. Ya ini gak jelas loh. Apaan sih? Aneh. Mendengar itu, para hadirin yang merasa kesal juga bersorak kepada para pelaku saat mereka berjalan keluar. Ibu Dewi dan Ibu Sri pun dipaksa untuk ikut dengan polisi dan dibawa ke dalam mobil tahanan dan diantar ke sel yang sudah ditentukan oleh polisi setempat. Pada akhirnya, mereka menyesal dan menangis karena mereka telah melakukan tindak pidana. Itu hanya memberikan kebahagiaan sementara dan pada akhirnya kesalahan yang sangat beruntung. Maka itu, janganlah kita terbawa oleh hawa nafsu belaka yang membuat kita melakukan tindak kriminal demi memenuhi kesenangan kita. Kita sebagai otoritas sekolah harus menjadi orang yang jujur dan bertanggung jawab dengan jabatan kita. Kita harus kerja
bekerja secara profesional demi kepentingan bersama agar semua akan mendapatkan manfaat. Mungkin sekian sudah kami. Udah. Apa sih? Orang nggak ada waktu. Ya, belum cepat. Oke, dan 3 stop korupsi. Cukup Ayo. sekian, terima kasih.